memberi komen. Sekarang kita tanya Mbak Opi nih. Mbak Opi, jelasin Iya, dong Pak None. apa ini produk yang Mbak Opi punya dan dia apa aja, apa pokoknya Ceritain ya, Pak, disampaikan ya. dulu Sebelumnya makasih Pak None Iya. dan tim Tribun udah dikasih kesempatan buat kami UMKM. Jadi produk kami ini menjawab kegelisahan para orang tua sebetulnya Pak. Karena kan anak-anak di zaman sekarang itu edik dengan gadget ya, dengan handphone. Kami sendiri juga pasti ngajarin anak-anak untuk Yang teknologi. salah berarti handphone dan provider ya. Sebenarnya kita bukan anti dengan teknologi, pasti kita ajarin juga anak-anak teknologi ya. Namun ada kata kunci edik itu yang kami prihatin gitu sebagai orang tua. Nah, namun kalau kita cuma larang anak-anak jangan terlalu sering, terlalu lama handphone, tapi nggak ngasih alternatif, berarti kan sebagai orang tua nggak ngasih solusi juga ya. Akhirnya kita buat produk yang di sini namanya itu busy bag atau tas yang bikin anak-anak itu sibuk Pak. Di dalam situ sudah ada pernak-pernik yang membuat mereka sibuk gitu. Iya, busy bag. Dan kita bikin tema-tema khusus gitu yang bikin mereka memang asik di dalam permainan-permainan itu gitu. Dan ini salah satu yang di depan ini varian hero kami lah, produk hero kami gitu. Awalnya kami dalam produk utama kami itu kelas craft gitu. Setiap weekend kita buat kelas, para orang tua datang, mereka bisa ngopi-ngopi, ibu-ibunya, anak-anaknya kita buatkan kelas untuk sibuk begitu. Namun karena pandemi, kami tidak memungkinkan untuk buat kelas, sehingga orang tua ini pada nanya, Mbak boleh nggak kalau alat-alatnya itu dibawa ke rumah? Akhirnya kita buat kit-kit ini, kita kemas, mereka tidak perlu lagi belanja keperluan untuk bikin craftnya, kita sediakan semua di dalam satu pack. Ada yang bentuknya bag, ada yang bentuknya box, untuk mereka bisa mainin di rumah sehingga anak-anak nggak bosen dan nggak terus-terusan minta main handphone ke orang tuanya. Mereka bisa main produk dari kami gitu Pak. Busy bag dari Big Kids. Kenapa Anda Mbak Opi ini sangat optimis gitu ya bisa mengalahkan edik anak itu ke busy bag ini? Iya. Apa daya tarik busy bag ini sampai anak-anak itu saya lebih senang ke busy bag itu dibanding ke gadget. Ini pertanyaannya menantang kami juga ya Pak, karena kami juga berusaha untuk menjawab itu terus ya. Karena yang bikin menarik, handphone itu semenarik apapun dia dua dimensi, tidak bisa disentuh oleh anak-anak ya. Makanya kita buat yang 3 dimensi di sini. Jadi misalnya produk Dino Kids itu anak-anak bisa berlatih untuk eksperimen gunung meletus. Jadi nanti ada dituangkan cairan gitu seperti lava yang mengalir seperti itu. Ini Dino Kids. Terus permainan-permainan seperti bikin safari animal seperti ini, itu kita sudah sediakan bahan-bahannya, anak-anak sibuk sendiri, mereka mengecat, mengelem gitu ya. Terus ada teknik yang namanya Montessori, seperti tadi Pak None menjelaskan di awal bahwa pendidikan anak-anak itu perlu eksperimen, perlu kemandirian, jadi anak-anak nggak pasif, mereka bergerak gitu. Terus sebagai orang tua di sini dia hanya bisa lihat saja, tidak perlu terlalu ikut campur karena di situ anak-anak sudah dengan kreasinya sendiri. Nah, dan yang paling penting juga ada bonding dengan orang tuanya. Jadi orang tua memang tidak terlibat langsung terus ngajarin anaknya, tapi tetap bonding. Pasti anak-anak, "Mah, kalau kayak gini gimana?" Terus bikin seru-seruan bersama dengan orang tua. Misalnya kita bikinkan paket namanya sensory kit ya. Sensory kit itu mereka mainan pasir gitu-gitu, tahu tekstur. Itu orang tuanya juga bisa dilibatin di dalam permainan-permainan itu. Seperti itu, Pak. Makanya kita ada optimisme sih, memang segmennya ini khusus ya, dan kita pelan-pelan melakukan edukasi dan kampanye bahwa orang tua jangan hanya melarang, tapi harus memberi alternatif dong, permainan apa yang bisa diberikan ke anak-anak untuk mereka bisa tetap bonding dengan orang tua dan merasa asik begitu, nggak bosan. Berarti salah satu kelebihan dari produk Mbak Op ini adalah anak-anak merasa sensasional dari permainannya itu. Betul. Terasa langsung. Iya Pak. Baik pengalamannya maupun merasakan pegang permainannya ya. Iya, gitu. betul, Dibanding Pak.
dia hanya menonton saja. Betul, Jadi, iya. Ada motorik di dalam Iya. permainan itu. Terus Mbak Opi sendiri kenapa dan dari mana inspirasi membuat seperti ini? Apa Iya. lihat sekeliling kah atau pengalaman Iya. pribadi? Awalnya dari pengalaman pribadi mantan gitu. teman. Awalnya pengalaman pribadi, terus kami cari referensi ya. Kami cari referensi. Sebetulnya saya bertiga, saya nggak sendirian, bersama 3 orang teman saya. Kebetulan 2 orang ini sedang ada kegiatan lain, jadi nggak bisa gabung di sini. Mereka ini dua-duanya pebisnis juga dan punya pain point atau Nggak bisa bergabung ke sini yang duanya. Iya, Memang lagi. nggak bisa juga karena kursinya cuma Nah, dua. itu Pak, saya mau bilang gitu kayaknya juga. Iya. Terus kita cari referensi di Jakarta itu sebenarnya udah marak ya kegiatan Montessori begini. Di Makassar juga, tapi tidak dalam bentuk pack gitu yang tidak bisa dibawa pulang gitu ya. Harus ikut kelas, bayar kelas mahal, membayar pengajar gitu ya, tidak dalam bentuk pack. Di Surabaya ada bagus banget, kita benchmark juga di sana. Dan BC Bag ini kami pelajari dari Australia, Pak. Jadi di Australia itu orang Di tua mana Australia di mana? Canberra. Ya, mereka biasa bawain anak-anak BC Bag pada saat naik pesawat. Kan di pesawat tuh anak-anak pasti bosan dan sebagainya ya, ribut, mengganggu penumpang yang lain, sehingga para orang tua membawakan BC Bag ini untuk anak-anaknya. Itu yang kita coba adopsikan di Makassar. Kita lihat pasar Makassar sangat baik, bagus gitu ya. Para orang tua high educated-nya juga cukup tinggi potensinya. Kemudian di Makassar itu konsumtif warganya itu tergantung gimana kita ngemasnya. Itu sih yang menjadi tantangan kami, Pak.